Jika teman-teman ingin melakukan instalasi Ubuntu, tapi nggak tahu cara membuat installer USB-nya, bisa mengikuti cara ini. Jika teman-teman mengunjungi ubuntu.com, lalu mendownload installer atau ISO-nya di menu download, jadi ubuntu.com, di download di sini, teman-teman tinggal memilih operating system yang teman-teman inginkan, apakah versi desktop, server, dan yang lainnya. Di sini saya akan download yang versi desktop. Tinggal klik versinya dan langsung ke download yang latest. Latestnya di sini adalah 22.0.4.1 dan ini kalau misalkan muncul seperti ini tinggal di advance, proceed to ini ya, namemix.mm dan seterusnya ini. Tinggal diklik saja dan ini udah ke download di pojok kiri bawah ini. Atau jika teman-teman ingin mendownload lokal server di Indonesia, ini bisa saya cancel dulu. Di pojok kiri bawah ini cancel. Teman-teman bisa mengetikkan keyword di Google Search yaitu download Ubuntu Indonesia seperti ini. Pilih aja yang ini yang paling latest ya, ini 1 September 2022. Ini domainnya kartolo.sby.dautama.net.id. Klik saja di sini. Nah, di sini kalau misalkan mau yang versi yang lebih tinggi lagi bisa mencari di sini di pojok kiri atas ini ada titik 2 dan slash. Ini naik ke folder yang di atasnya. Tinggal pilih yang versi yang latest. Di sini 22.04.1 di sini tinggal memilih yang teman-teman ingin download, apakah desktop atau live server. Seperti itu. Oke, jika sudah ke download di sini saya punya folder di sini saya buat tersendiri. Di sini sudah ada Balena Etcher dan juga Ubuntu. Mungkin tadi saya lupa belum cerita ya. Jadi teman-teman bisa mendownload software namanya Balena Etcher. Di websitenya ini adalah balena.io/etcher seperti ini tulisannya, ejaannya. Tinggal diklik saja teman-teman menggunakan operating system apa, Mac OS, Windows, atau Linux. Dan ketika sudah ke download, tinggal di double klik saja teman-teman. Ini tinggal double klik seperti ini, agree, installing. Nanti ketika sudah terinstall, dia bisa dibuka seperti ini. Sudah terbuka teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus mencolokkan flash disk. Kalau Ubuntu ini 8 GB flash disk itu cukup. Tinggal dicolokkan ke komputer teman-teman. Dan sekarang kita akan pilih file ISO-nya. Kita bisa pilih flash from file atau flash from URL. Kalau misalkan from URL, kita harus memasukkan URL untuk OS-nya. Kita nggak perlu itu karena kita sudah download. Atau kita bisa mengcloning drive. Jadi yang sudah ada kita bisa cloning. Tapi kita tidak menggunakan fitur itu sekarang. Kita pilih flash from file, kita klik saja dan akan terbuka di folder tertentu dan teman-teman tinggal mengarahkan ke tempat teman-teman menyimpan ISO Ubuntu sebelumnya tadi. Tinggal diklik di sini saja, diklik open, select target. Targetnya ini adalah flash disk ya, jangan salah keliru hard disk eksternal misalkan. Jadi kita di sini saya menggunakan SanDisk Cruiser Blade USB device 7,8 GB. Ini udah pasti benar flash disk. Di sini ada K dan L karena ada dua partisi di dalamnya. Kayaknya sebelumnya saya sudah melakukan instalasi Ubuntu juga di sini, tapi ini mau saya timpa saja. Saya select dan saya flash. Klik flash. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, prosesnya sudah selesai. Kita tinggal melakukan instalasi menggunakan flash disk yang barusan kita isi ya, dengan Ubuntu menggunakan Balena Etcher ini. Dan bagaimana tampilannya? Tampilannya seperti ini. Ini saya menggunakan komputer lain teman-teman. Jadi saya gunakan komputer itu, lalu HDMI-nya saya masukkan ke komputer saya yang satunya lagi dan saya rekam. Jadi dari proses awalnya kita bisa lihat. Oke, ini saya masuk ke BIOS dulu teman-teman untuk men-set bootable-nya, tapi langsung saja kita override saja bootnya, kita pilih yang UEFI SanDisk, kita enter, dan saya akan pilih yang try or install Ubuntu, dan dia akan live booting Ubuntu-nya, baru nanti kita pilih menu install di live booting itu. Ini kita sudah masuk ke Ubuntu-nya, sedang booting. Ini agak lama teman-teman, mungkin karena installernya gede banget ya, dan saya menggunakan USB flash disk yang
ya butut lah ya, yang mungkin keluaran 4 tahun yang lalu, 8 GB dan masih USB 2.0. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke sistem Ubuntu-nya dan inilah tampilan Ubuntu 2.0.4.1. Namanya apa ya kemarin tuh? Jellyfish apa gitu atau jelly apa gitu ya. Dan di background wallpapernya udah langsung muncul kayak ubur-ubur gitu ya. Oke, kita coba pilih yang try Ubuntu saja. Ini saya nggak ada mouse, kita tap aja, pencet spasi, try Ubuntu. Tadi yang saya pencet try Ubuntu atau install ya? Oke, udah bener ya, try Ubuntu. Dan inilah tampilan dari Ubuntu 22.04.1 LTS. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan instalasinya? Kita tinggal pilih menu di pojok kiri atas itu. Dan sekarang kalau saya nggak punya mouse, bagaimana cara untuk menginstal Ubuntu-nya? Saya tekan tombol Windows di keyboard, saya ketikkan aja install. Nah, tinggal enter menu yang paling kiri atas itu, install Ubuntu. Oke, kita tap aja teman-teman di sini dengan Windows seperti ini. Kita tap sampai kotaknya itu ada di tombol continue, kotak warna orange itu kita pencet spasi saja. Kita tap lagi. Karena saya nggak ada mouse, ini mohon maaf. Kalau misalkan ada mouse tinggal diklik itu aja ya. Ini kalau misalkan teman-teman mengalami hal yang sama, kalau tidak ada mouse bisa menggunakan cara ini, menggunakan keyboard saja, di tap normal installation saja kita pilih continue, tap lagi spasi. Dan biasanya ini tampilan untuk mempartisi atau memformat hard disk. Oke, kita punya pilihan erase disk dan install Ubuntu. Saya akan pilih ini, dan pastinya ini semua hard disknya, satu volume hard disk itu akan diformat semua, akan dihapus. Jadi kalau teman-teman punya hard disk yang ada isinya, pastikan dulu hard disknya atau datanya itu sudah di backup atau hard disknya memang sudah kosong. Dan kita pilih install now. Oke, kita tap aja. Kotak orange-nya sudah di pojok kanan bawah di tombol install now. Saya enter aja. Dan akan dikasih rekapan bahwa ini akan continue, akan dihapus, dan akan dibuatkan dua partisi, yaitu partisi pertama format file sistemnya itu adalah ESP dan keduanya adalah ext4. Kita pilih continue dan kita enter saja. Kita pilih Indonesia, kita tap, ketik aja Jakarta time, panah bawah, enter. Kita tap lagi sampai tombol continue dan enter. Kita isikan. Saya kasih nama server aja, karena nanti kita akan ngoprek-ngoprek di komputer ini. Passwordnya standar aja, karena tidak connect ke internet secara publik gitu ya. Kita kasih password aja 12345. Required password to login, kita pilih continue aja. Login automatically maksudnya. Lalu kita tap continue. Dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kalau teman-teman penasaran komputer ini yang saya gunakan itu seperti apa, saya coba pencet tombol Windows, saya ketikkan settings. Nah, ini adalah device yang saya gunakan, RAM-nya 16 GB, prosesornya Intel generasi 4 yaitu Haswell atau 4670K Core i5, dan grafiknya adalah integrated. SSD-nya 250 GB saja teman-teman. Dan kalau teman-teman beli perangkat-perangkat ini di toko online gitu ya, bekas-bekas, ini prosesornya saat ini tuh 400 ribuan kalau nggak salah. Dulu tuh waktu awal beli, pas generasi masih baru gitu ya, generasi 4 masih baru muncul, itu sekitar 2,5 jutaan. Sekarang udah sekitar 400 sampai 500 ribu. Motherboardnya yang mungkin sulit dicari ya, DDR3 masih Gen 4. Dia menggunakan chipset H97 saat itu. Ini saya beli bekas dulu 1 jutaan, sekarang nggak tahu nih harganya berapa yang bekas di chipset H97. Dan memorinya pun murah banget, kemarin nemu 4 GB itu cuma 200 ribuan. Jadi teman-teman bisa menggunakan konfigurasi yang sama, mungkin tidak habis sampai 3 jutaan sudah bisa punya server seperti ini. Dan ini masih mumpuni teman-teman, kemarin main GTA 5 masih kuat, main Flight Simulator masih bisa, cuman agak nge-lag. Dan ini saya gunakan saja untuk server, kita ngoprek-ngoprek bareng-bareng. Proses instalasi masih berjalan. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai.
Oke, instalasinya cepat teman-teman, udah finish. Kita restart saja komputernya. Restart now. Enter. Oke, saya harus mencabut flash disk yang tadi saya gunakan. Tapi sebenarnya nggak usah dicabut juga nggak apa-apa, kita tinggal pencet enter saja. Komputernya restart. Oke, ini BIOS-nya masih bermasalah. Saya enter BIOS saja. Saya pilih saja ini Ubuntu yang ini ada banyak, saya nggak tahu yang mana. Saya pilih yang UEFI OS saja, yang paling bawah Samsung SSD 860 ini. Enter. Tunggu sampai proses bootingnya selesai. Oke, sudah booting teman-teman. Begitu saja tutorial kali ini. Cara untuk menginstalasi Ubuntu di komputer beneran. Kalau kemarin saya punya tutorial instalasi Ubuntu di VMware atau virtual machine. Kali ini kita install di komputer beneran dan bagaimana cara membuat USB installer Ubuntu-nya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.